Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaikal Zulkifli Jaberbau dengan NIM 0302-108-2126-044 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2001. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan, oh, memperkenalkan materi tentang pencegahan pencegahan RSM tambang dengan metode dry cover dalam mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang. Kemudian, air asam tambang atau AAT adalah air yang telah terkontaminasi dan menjadi asam sebagai akibat dari proses oksidasi mineral sulfida seperti spirit FeS2 atau FeS2 yang terdapat dalam batuan tambang. Ketika batuan yang mengandung mineral sulfida terekspos udara dan air akibat kegiatan pertambangan, reaksi kimia terjadi akan menghasilkan asam sulfat dan lautan logam berat. Proses ini tidak hanya menurunkan pH air yang menjadi asam, tetapi juga melarutkan berbagai logam berat yang berbahaya, seperti besi, tembaga, timbal, dan seng, yang dapat mencemari sumber air, tanah, dan permukaan. Air asam tambang menjadi perhatian utama dalam industri pertambangan karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem air dan juga mempengaruhi kualitas air yang digunakan untuk keperluan domestik dan industri, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan. Pencegahan dan pengelolaan air tambang memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk metode penutupan tambang, pengolahan air, dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Metode dry cover. Penutupan kering atau dry cover adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencegah terbentuknya air asam tambang atau AAT. Metode ini melibatkan penutupan material tambang yang berpotensi menghasilkan air asam tambang dengan lapisan material yang dapat mencegah masuknya air dan oksigen, sehingga menghambat reaksi kimia yang menghasilkan asam. Prinsip penutupan kering. Metode penutupan kering kering bertujuan untuk meminimalkan kontak antara air, oksigen, dan material sulfida. Dengan membatasi akses kedua elemen ini, reaksi oksidasi yang menghasilkan asam sulfat dapat dicegah atau diminimalisir. Minimalisir. Bahan yang digunakan untuk penutupan biasanya memiliki sifat impermeable atau sangat rendah permeabilitasnya. Bahan yang digunakan dalam metode dry cover diantaranya adalah tanah liat atau clay, yang kedua ada geomembran, ketiga lapisan tanah atau batuan sulfida, keempat ada material reklamasi. Proses implementasi. Dalam proses implementasi terbagi menjadi 5. Itu yang pertama, karakterisasi material tambang. Mengidentifikasi dan mengkategorikan material tambang berdasarkan potensi yang menghasilkan air tambang sendiri. Kedua, desain penutup. Merancang sistem penutupan yang efektif dengan mempertimbangkan ketebalan dan komposisi lapisan penutup. Biasanya melibatkan lapisan geomembran, tanah liat, dan lapisan stabil. Ketiga, aplikasi lapisan penutup, di mana pengaplikasian lapisan penutup secara sistematis di area tambang yang berpotensi menghasilkan air tambang. Yang keempat, ada penanaman vegetasi, di mana menanam vegetasi di atas lapisan penutup untuk mencegah erosi dan meningkatkan stabilitas lapisan penutup. Yang kelima, ada pemeliharaan dan monitoring, di mana kita melakukan pemeliharaan rutin dan monitoring untuk memastikan integritas lapisan penutup. Deteksi dini terhadap kebocoran dan kerusakan yang sangat penting. Manfaat metode penutup piring. Pengurangan risiko lingkungan, yaitu mencegah terbentuknya asam tambang, mengurangi risiko pencemaran air tanah dan permukaan. Dua, ketersediaan teknologi dan material, di mana bahan-bahan yang digunakan umumnya tersedia dan teknologi diperlukan sudah mapan. Ketiga, efisiensi biaya. Meskipun biaya awal instalasi penutupan bisa tinggi, dalam jangka panjang menjadi lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya pada saat pemasangan. Juga ada proses pendukung, selanjutnya ada proses pendukung, di mana proses pendukung untuk metode penutupan kering dry cover dalam penyegaran air asam tambang seringkali membutuhkan pendukung dari beberapa proses tambahan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah terbentuknya air asam tambang atau AT. Berikut adalah beberapa proses pendukung yang umum digunakan. Pertama, pengelolaan drainase dan sistem pengaliran air.
di mana drainase permukaan atau drainase yang berada di permukaan mengelola aliran air permukaan dengan membangun parit atau saluran drainase untuk mengalihkan air hujan dari area yang ditutup. Kedua adalah drainase bawah tanah. Itu memastikan bahwa air tanah tidak naik dan meresap ke dalam material tambang dengan memasang sistem drainase bawah tanah yang diperlukan. Yang kedua ada stabilitas dan rehabilitasi vegetatif. Yang pertama penanaman vegetasi, menanam tanaman penutup di atas lapisan penutupan untuk mencegah erosi, meningkatkan stabilitas tanah dan membantu dan pemulihan ekosistem. Kedua, pemulihan spesies tanaman, memilih spesies tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah yang mungkin asam dan memiliki kemampuan untuk menahan tanah dengan baik. Tiga, pemantauan dan pengendalian kualitas air, di mana monitoring berkala dilakukan untuk pemantauan berkala terhadap kualitas air di sekitar tambang, termasuk pengukuran pH, konsentrasi logam, berat, dan parameter lainnya untuk mendeteksi potensi lebih awal. Selanjutnya adalah stasiun pemantauan, memasang stasiun pemantauan di air di lokasi strategis untuk memantau aliran dan kualitas air secara terus-menerus. Yang keempat ada pengelolaan material tambang, di mana karakterisasi dan pemisahan material, yaitu mengidentifikasi dan memisahkan material yang berpotensi misalnya air asam tambang dari material non-sulfida untuk meminimalkan volume material yang perlu ditutup. Selanjutnya adalah penyimpanan dan pengelolaan material, guna untuk menyimpan material sulfida di tempat yang telah ditentukan dan dilindungi oleh lapisan penutup yang efektif. Di mana penggunaan bahan tambahan seperti adatif, penatrisir, menggunakan bahan kimia atau mineral dapat menetralkan asam yang dapat menghasilkan asam, seperti kapur, untuk menambah lapisan penutup atau mencampurnya dengan material tambang. Kedua, amandemen tanah, menambah bahan organik atau bahan lain yang dapat meningkatkan kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan vegetasi. Karena pada rekayasa struktur tambang, di mana terbagi menjadi dua bagian, yang itu ialah yang pertama desain struktur tambang untuk merancang struktur tambang dengan mempertimbangkan aliran air dan strategi penutup untuk meminimalkan risiko terbentuknya air asam tambang. Yang kedua adalah penataan kembali landscape, mengatur kembali landscape tambang untuk memastikan bahwa air mengalir menjauh dari area yang berpotensi menghasilkan tambang. Yang selanjutnya adalah keuntungan metode dry cover. Yang pertama, pengurangan risiko lingkungan. Metode ini secara efektif mengisolasi materi sulfida dari kontak dengan air dan oksigen sehingga mencegah terbentuknya air asam tambang atau AAT. Ini membantu mengurangi risiko pencemaran air tanah dan air permukaan. Kedua, ada ketersediaan teknologi dan material, di mana bahan-bahan yang digunakan dalam penutupan kering seperti tanah liat, geomembran, dan material sulfida umumnya tersedia dan teknologi aplikasinya sudah mapan dan teruji. Ketiga, ada efisiensi biaya jangka panjang. Walaupun biaya awal instalasi mungkin tinggi dalam jangka panjang, metode ini bisa lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya pengelolaan dan pengolahan air asam tambang yang terus-menerus. Keempat, stabilitas dan rehabilitasi lahan. Penutupan dengan lapisan tanah dan vegetasi meningkatkan stabilitas lahan pasca tambang dan dapat digunakan untuk rehabilitasi lingkungan, menjadikan lebih ramah lingkungan dan estetis. Kelima, ada adaptabilitas. Metode ini dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi geografis dan iklim, asalkan desainnya tetap dan material yang digunakan sesuai dengan kondisi setempat. Kelemahan metode dry cover. Untuk kelemahan materi dry cover sendiri, yaitu biaya awal yang tinggi, di mana investasi awal untuk material penutup dan instalasi bisa sangat mahal, terutama jika menggunakan geomembran atau material impermeable lainnya. Selanjutnya ada perawatan dan monitoring berkala. Penutupan kering memerlukan pemeliharaan dan pemantauan berkala untuk memastikan integritas lapisan penutup dan mendeteksi potensi kebocoran atau kerusakan berguna kondisi geografis dan iklim.
Di daerah dengan curah hujan tinggi atau kondisi geografis yang ekstrim, desain dan implementasi penutupan kering mungkin lebih kompleks dan mahal. Sehingga ada keterbatasan aplikasi pada area luas. Di mana untuk tambang dengan area yang sangat luas, aplikasi penutupan kering bisa menjadi lebih sulit dan membutuhkan sumber daya yang besar. Berikutnya ada potensi kerusakan alamiah. Faktor-faktor alami seperti erosi, aktivitas seismik, perubahan iklim dapat merusak lapisan penutup yang mengharuskan perbaikan segera untuk menjaga efektivitasnya. Yang berikutnya ada keterbatasan pengetahuan lokal. Di beberapa lokasi mungkin terdapat keterbatasan pengetahuan atau pengalaman lokal dalam mengaplikasikan teknologi penutup kering yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kesimpulan, saya menarik kesimpulan dari penggunaan metode recover dalam penjagaan air asam tambang. Yang pertama, efektivitas isolasi atau penutupan kering secara efektif menghalangi air dan oksigen untuk berinteraksi dengan materi sulfida sehingga reaksi kimia menghasilkan air asam tambang air asam tambang. Bahan penutup seperti tanah liat, geomembran, dan materi sulfida berfungsi sebagai penghalang yang andal. Proses pendukung yang komprehensif atau implementasi penutupan kering harus didukung oleh berbagai proses tambahan seperti pengelolaan drainase, rehabilitasi vegetatif, pemantauan kualitas air, pengelolaan material tambang, penggunaan bahan tambahan, dan rekayasa struktur tambang. Proses-proses ini memastikan bahwa lapisan penutup tetap efektif dan stabil jangka panjang. Keuntungan lingkungan dan ekonomi. Metode ini tidak hanya melindungi lingkungan dari pencemaran logam berat dan penurunan kualitas air, tapi juga menawarkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Biaya awal yang tinggi untuk menginstalasi dapat diimbangi dengan pengurangan biaya pengelolaan air asam tambang berkelanjutan. Tantangan mungkin dari materi yang saya dapat ini, saya memiliki beberapa sumber yang juga membantu dalam penyusunan tugas air ini. Mungkin sumber yang saya dapat dari salah satu jurnal milik universitas memiliki sumber yang saya dapat yaitu dari jurnal yang berjudul prediksi keterbentukan air asam tambang di tambang batubara di PT ABC Blok A Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf kepada Tuhan. Mohon ampun bila hitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.